Halo, jadi pada bagian ini kita akan ini ya bahas sedikit tentang core component. Nah, saat ini kan isinya cuman view semua, save area view. Nah, ini apa? Jadi React Native tuh mempunyai komponen sendiri yang disebut core component ya. Jadi core component itu bisa dilihat di websitenya React Native dan sini ada banyak ya. Nah, mungkin beberapa sudah kita pakai di sini. Nah, sini ada save area view, ada status bar. Ya, status bar tadi ini kan khusus untuk yang atas ini, kita bisa gonta-ganti warnanya. Misal di sini kita mau lihat propertinya status bar. Itu bisa diklik di sini. Nah, kalau misal susah nyarinya di mana gitu, ada search-nya ini, langsung ketik status bar. Nah, seperti ini. Nah, nanti di dalam status bar nanti ada lambangnya begini. Ini ada prop, ada konstan ini ya. Ada bagian props ataupun metode ini ada yang warna hijau, ada yang warna hitam ini ya. Maksudnya ini kalau yang ada ininya itu khusus iOS. Ini khusus Android. Ya ini bebas bisa dipakai di mana saja. Kayak misal sini. Nah, untuk propertinya di sini kita pakai ini saja dulu. Nah, sekarang kita membuat to-do list yang awalnya ini adalah user input dan di sini adalah button. Nah, di sini untuk bagian user input itu ada text input di sini ya. User inputnya kan berupa teks itu. Nah, di sini sudah ada, dia sudah punya teks yang bagian dari core komponen. Nah, lalu button di sini ada bisa pakai button ini. Cuman untuk bagian button ini dia sudah ini ya. Dia native. Jadi button misal buttonnya Android sama misal ini button saya run di Android atau di iOS, dia yang rendernya bisa beda sesuai mengikuti natifnya ya. Itu keuntungannya. Fontnya pun di dalamnya menggunakan title ini, dia learn more ini. Jadi kalau yang ini kan pakai press me ini ya, ini ya press me. Nah, ini dia. Nah, dia cuman bisa ubah color ini ya. Kalau misal untuk style bagian titelnya itu dia ndak bisa ya. Di sini pun tidak ada di propsnya. Jadi kalau mau kita aneh-aneh di bagian styling, di bagian teksnya itu ndak bisa. Kalau mau yang bisa lebih bebas dipakai tapi dia nggak native, itu bisa pakai pressable. Nah, di pressable ini dia ya ini ya, dia bisa detect berbagai input, on press in, on press out, bahkan long press pun bisa. Jadi dia lebih bebas. Kita juga bisa ubah stylenya setiap setiap state ya. Jadi misal dia ketika on press in warnanya apa, di press out warnanya apa, kalau ditahan ke trigger on long press ini warnanya apa, seperti itu ya. Nah, kalau di sini nih kita pakai ini aja ya. Kita pakai yang text input sama pressable. Nah, pertama untuk bagian text input. Nah, ini sudah bisa langsung diinputkan ya. Text inputnya sudah bisa. Nah, karena di sini input teks, langsung saya buat fontnya agak besar. Ini di sini properti untuk font untuk ini ya, untuk input tulisannya, family-nya itu bisa diganti. Ini bisa saya buat 30 misal. Untuk background colornya saya tidak pakai dulu. Nah, di sini bisa menggunakan border.
border radius bisa 5 sama border width nya kita atur 3, terus misal tambah elevation ya itu saja. Ini juga bisa diatur di margin right, kita kasih batasan 15 gitu ya. Nah, lalu untuk buttonnya itu tadi bisa dibuat pakai core komponen dari Pressable. Nah, di Pressable ini kalau ditekan dia nggak ngefek apa-apa, kecuali kalau misal ini saya buat ini ya, on press, saya kasih on press gini. Misal dia on press cuma ngeprint konsol gitu, log. Sini console.log button tertekan. Nah, itu bisa dilihat di ininya. Nah, dia masuk ke lognya ya. Button tertekan, dan itu kalau misal dicoba, kalau didengar di earphone itu kedengaran suara buttonnya tuk tuk tuk. Nah, ini untuk core komponen yang kita gunakan di ini text input Pressable. Nah, sekarang untuk di bagian to do list ini, daripada view-nya ini seperti ini, kita bisa gunakan scroll view. Nah, kalau misal scroll view nih, scroll view, misal langsung scroll view kita ubah di view yang sini. Nah, dia nggak bisa, dia nggak ngedeteksi ininya ya, flashnya. Nah, caranya adalah dengan membuat scroll view di sini langsung bisa ya. Di sini, karena yang view ini kan untuk ini ya, untuk menghandle container listnya. Jadi kita pisahkan scroll view. Scroll view pun kalau bisa tidak usah menyentuh, dikasih style apa-apa, jadi dia pure untuk mengurus scroll view di dalamnya. Kalau seperti ini kan tidak akan muncul ini. Nah, ini coba kita ganti teks. Sekarang di kirinya kita akan pasti menggunakan teks. Lah, untuk di sisi kanannya kita gunakan button juga ya. Jadi seperti yang to do input ini kita gunakan Pressable. Nah, ini Pressable-nya belum diimport. Nah, ini akan muncul di terminal ya, dan tekan 1 2 3. Nah, ini bisa pakai seperti ini, bisa jadwal gini juga bisa. Nah, seperti itu ya, maksudnya dua seperti ini, misal 1 2 3 4 5. Nah, ini bisa. Jadi untuk core komponen yang akan kita gunakan adalah dua ini dulu.